Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ancaman Kebocoran Data Pusat Nasional Mengganggu Hak Pribadi Warga Negara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Fairani Satiti dari Prodi Kimia. Saya Najwa Mufilah dari Prodi Farmasi. Saya Nada Riza Alifa dari Prodi Statistika. Saya Syaramati Lazura dari Prodi Kimia. Saya Zuratina Fira dari Prodi Matematika. Selanjutnya, langsung saja kita simak videonya. Kominfo udah bisa balikin spesimen data PDN yang sempat kena hack, coy. Di server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang terkunci akibat serangan ransom Lockbit 3.0 Brainchiptan. Pusat Data Nasional atau PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan pada Kamis 20 Juni 2024 yang disebabkan oleh ransomware. Kemenkominfo dan BSN Kamis lalu mengemukakan dugaan kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan server Pusat Data Nasional terserang ransomware. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker. Sebelum kami membahas kasus yang akan kami angkat, mari kita ketahui dulu apa itu data pribadi. Data pribadi adalah data atau informasi perorangan yang harus dijaga kerahasiaannya karena tersimpan di privasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh yang bisa kita dapat seperti nama lengkap, alamat rumah, alamat email, nomor KTP, nomor SIM, nomor rekening, dan lain sebagainya. Kenapa data pribadi itu harus kita jaga? Karena tanpa kita sadari, data pribadi kita mempunyai nilai yang sangat penting untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Kenapa data pribadi kita penting untuk orang lain? Karena mereka bisa memanfaatkannya untuk keuntungan mereka yang mungkin akan tidak sesuai dengan hak asasi kita. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia atas data pribadi seperti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang 1940. Faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran pusat data nasional. 1. Serangan cyber menggunakan ransomware. Kelompok peretas Brainchipper menggunakan ransomware untuk meretas pusat data nasional yang menyebabkan data yang diretas tidak dapat diakses kembali oleh pemiliknya. 2. Tata kelola sistem yang buruk. BSSN menyebutkan bahwa Kominfo tidak menyiapkan data cadangan yang menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan dalam menghadapi peretasan. 3. Keamanan sistem lemah. Password yang digunakan dalam peretasan menggunakan password yang lemah yang mudah ditebak oleh peretas. 4. Kurangnya profesionalisme pengelola data. Pengelola PDN dianggap tidak profesional dalam mengelola sistem dan keamanan data. Kepala BSSN, Inta Siburian, mengatakan bahwa kendala yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara diakibatkan oleh serangan siber berjenis ransomware. Dari proses investigasi menyeluruh BSSN, Kominfo, Cybercrime Polri, dan KSO Telkom Sigma Lintas Data, BSSN berhasil menemukan serangan yang bersumber dari file ransomware dengan nama baru Brainchipper yang merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Ransomware adalah sejenis program jahat yang mengancam korban dengan merusak atau memblokir akses ke data. Sistem penting yang hanya dapat dibuka dengan kunci yang hanya dimiliki oleh penyerang, dan seringkali diminta tebusan untuk mendapatkan data tersebut untuk kembali. Cara kerja ransomware adalah biasanya menggunakan modus penipuan atau penyamaran seperti pembuka tautan, dokumen email, dan pesan singkat. Dan ketika korban membuka pesan singkat tersebut, dan disitulah ransomware beroperasi. Kejadian ini biasanya terjadi dikarenakan kata sandi yang lemah atau kata sandi yang sering digunakan oleh seseorang. Ada dua bentuk utama dari ransomware, yaitu kripto dan hacker. Ransomware kripto di mana penyerang mengekripsi data atau file sehingga tidak dapat diakses, dan untuk mengaksesnya membutuhkan kunci enkripsi, di mana diharuskan membayar tebusan untuk mendapatkan kunci enkripsi tersebut. Tapi tak jarang pula ketika sudah membayar tebusan, kunci enkripsi juga tidak diberikan. Selanjutnya, ransomware hacker. Ransomware hacker itu di mana kondisi penyerang menerobos sistem keamanan perangkat dan menguncinya sehingga pemilik tidak dapat login atau masuk. Hal ini menyebabkan data tersebut tidak dapat dibuka.
Untuk membukanya juga diharuskan membayar tebusan. Berbeda dengan ransomware kripto, ransomware locker tidak menggunakan metode enkripsi sehingga data-data di dalamnya masih tetap utuh seperti sedia kala. Dampak yang terjadi ketika kebocoran data pusat nasional adalah yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan masyarakat akan mempertanyakan kinerja pemerintah dan cara penanganan yang akan dilakukan pemerintah terhadap kasus kebocoran data pusat nasional. Yang kedua, pemerintah menjadi sasaran empuk dari para hacker dikarenakan sistem keamanan data pusat nasional sangat lemah sehingga para hacker dengan mudah membobol data pusat nasional. Yang ketiga adalah negara-negara yang mengetahui kasus kebobolan data pusat nasional di Indonesia akan ragu untuk bekerjasama bersama Indonesia dikarenakan menganggap Indonesia sangatlah tidak aman dikarenakan data negaranya sendiri saja bisa bocor. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.